Halo Moto, ya selamat datang kembali Motorola ke Indonesia. Ya ini adalah yang kalian tunggu-tunggu ya, reviewnya Moto G45 5G. Ini adalah smartphone 2 jutaan baru dari Motorola yang hadir resmi ke Indonesia. Ini memang masuk kelas entry ya, tapi ada banyak hal menarik yang diusung oleh smartphone satu ini. SoC-nya pakai Snapdragon 6S Gen 3 dan ini smartphone resmi pertama di Indonesia yang pakai SoC yang satu ini. Desainnya juga keren dengan opsi warna yang fresh serta di bagian belakang tuh pakai back cover yang vegan leather semuanya. OS-nya bersih dengan tampilan ala Android vanilla atau Android yang polos, tapi fiturnya berlimpah di sini. Oke, langsung aja. Mari kita langsung kupas tuntas smartphone yang menarik ini. Ya, Moto is back. Ya, Motorola. Brand ini memang sudah berapa tahun ini tidak menghadirkan smartphone mereka ke Indonesia. Tapi itu bukan berarti mereka tidak punya smartphone baru dalam beberapa tahun itu ya. Mereka tetap menghadirkan berbagai macam smartphone menarik di berbagai negara lain. Mulai dari kelas entry level, mid range, sampai flagship dan foldable juga ada. Nah, kali ini Motorola kembali ke Indonesia dengan komitmen jangka panjang melalui kerjasama dengan pabrikan lokal juga. Artinya, mereka seharusnya akan rutin menghadirkan produk baru mereka ke Indonesia, mulai dari yang satu ini. Mantep nih Motorola ya, nggak pakai banyak drama, atau udah masuk resmi aja. Oke, sekarang kita langsung mulai pembahasannya, mulai dari yang G45 5G ini. Kita mulai dari paket penjualannya ya. Tentunya dalam sini ada unit Moto G45 5G. Lalu ada charger 20 watt. Jadi ada chargernya. Kemudian ada kabel USB-C, ada case-nya, dan ada SIM tray ejector beserta paket dokumen. Nah, untuk desain smartphone ini hadir dengan desain yang simple tapi katanya fresh ya kalau menurut kami ya. Di sini terlihat kalau keseluruhan back cover dari smartphone ini pakai satu warna yang sama ya. Back covernya nih pakai bahan premium vegan leather, bahkan sampai ke area modul kameranya juga begitu. Motorola mengklaim kalau vegan leather ini punya kualitas yang baik dan zero complaint atau tidak ada komplain sama sekali dari pengguna smartphone Motorola secara global dalam 3 tahun terakhir. Untuk opsi warnanya itu ada 3. Yang pertama adalah Bermuda Green, lalu Brilliant Blue, dan ada Viva Magenta. Ini agak unik ya, pilihan warna di smartphone ini segar dan fresh aja menurut kami. Kalau menurut Motorola, warna-warni ini tidak asal dipilih karena mereka itu kolaborasi dengan Pantone Indonesia untuk memilih warna-warna ini ya. Nah, untuk desain bodinya, bagian layar, back cover, dan frame itu gayanya flat atau rata atau datar gitu ya. Dan smartphone ini sudah punya IP rating di IP52. Ini untuk proteksi terhadap debu dan percikan air. Ingat ya, percikan air. Jadi bukan untuk sengaja diajak berenang atau dicemplungin ke dalam air, percikan aja ya. Smartphone ini punya dimensi tinggi 162,7 mm, lebar 74,64 mm, dan ketebalan di 8 mm. Sementara bobotnya ada di 183 gram. Jadi ini mesti terbilang cukup ringan ya. Nah, ke sisi kanan kita lihat ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray hybrid. Jadi bisa dual nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD card. Di sisi bawah ada audio jack, kemudian ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada speaker. Cuma single speaker dong. Tar dulu ya. Nanti kita bahas. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,5 inci, panelnya IPS, resolusinya 1600x720 pixel atau HD+. Refresh rate 120 Hz, ini adaptif ya. Jadi kalau tidak ada aktivitas di layar bisa turun otomatis ke 60 Hz. Dan kalau ada aktivitas dia naik ke 120 Hz. Untuk brightness saat kami coba di setting indoor ya, brightness itu bisa mencapai 441 nits. Nah, untuk tes simulasi outdoor, brightnessnya bisa mencapai 526 nits. Bukan yang super terang, tapi kalau mau dipakai di outdoor masih lumayan lah ini ya. Oke, untuk mode warna di sini ada 2 ya, yaitu standar dan saturated. Nah, untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini. Secara umum mode standar menawarkan gamut covers dan gamut film di kisaran 80-an% sRGB. Sementara kalau mau yang saturasi lebih tinggi itu bisa pakai yang mode saturated, di mana gamut filmnya naik ke kisaran 94% sRGB. Nah, untuk perlindungan tenang, di sini udah pakai Corning Gorilla Glass 3 ya. Jadi memang niat banget yang satu ini. Nah, untuk bezel belum bisa dibilang tipis-tipis amat, terutama di bagian bezel atas dan bawahnya. Tapi masih nggak apa-apa lah ya, kalau harga segini bezel super tipis tuh bukan sebuah kewajiban juga sih sebetulnya. Lalu ada earpiece di bezel bagian atas. Ini juga jadi speaker kedua dari smartphone yang satu ini. Jadi ini udah stereo atau 2 speaker dan ada dukungan Dolby Atmos juga di sini. Nah, untuk kualitas suaranya ini udah mencukupi lah untuk kelas harganya. Volumenya juga udah cukup lantang. Oke, kita lanjut untuk kamera selfie-nya. Ini modelnya punch hole ya. Wah, masih keren nih ya, punch hole kekinian. Ini adalah kamera 16 megapiksel, bukannya f2.4 fix fokus. Perekaman videonya sampai
dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya, 50 megapiksel f1.8 autofocus tentunya. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Lalu ada kamera makro 2 megapiksel dan ada LED flash. Nah, untuk fitur-fitur kameranya bisa dilihat di tabel yang satu ini ya. Lumayan lengkap nih fitur-fitur kameranya. Masuk ke spesifikasi internalnya, SoC-nya menggunakan Snapdragon 6S Gen 3. Nah, ini SoC yang diperkenalkan oleh Qualcomm di bulan September tahun 2024. Untuk speknya, SoC ini pakai proses fabrikasi yang 6 nanometer, CPU-nya octa-core ya, terdiri dari 2 Cortex A78 up to 2,3 GHz. Lalu ada 6 Cortex A55 up to 2 GHz. Sementara untuk GPU-nya pakai Adreno ya. Nah, kalau dilihat-lihat ini SoC mirip banget dengan Snapdragon 695 sebetulnya. Oke, kita lanjut. Untuk RAM-nya itu 8 GB LPDDR4X dan dia punya fitur RAM Boost 2.0. Jadi bisa nambah hingga 8 GB lagi. Nah, untuk storage dia pakai UFS 2.2 dan kapasitasnya adalah 256 GB. Nah, untuk baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 20 watt turbo charge. Untuk sensor-sensor dia lengkap ya, dibaca aja nih. Lengkap kok. Jaranya pun hardware di sini ya. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G ya tentunya bisa karena SoC udah bisa 5G juga. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk Bluetooth kodeknya di SBC, AAC, aptX, LDAC dan LHDC. Nah, di sini menariknya dia punya NFC. Yang lucunya versi global itu nggak punya NFC, tapi versi Indonesia itu ada NFC-nya. Itu berarti Motorola Indonesia mikirin kebutuhan konsumen di Indonesia. Lalu kemudian FM radio juga ada, tapi ini membutuhkan headphone yang terpasang sebagai antenanya. Lalu untuk USB tentunya dia bisa OTG. Untuk sistem keamanan dia pakai fingerprint scanner dan face unlock. Untuk OS dia punya MyUX berbasis Android 14. Nah, yang kami pakai ini memang masih pakai Android 14, tapi sesuai dengan janji Motorola bahwa segera setelah dia launching ini akan dapat upgrade ke Android 15. Nah, kalau untuk update-nya berapa kali kita belum dapat dari Motorola, tapi untuk security patch-nya dijanjikan 2 tahun semenjak dia diluncurkan. Dan Motorola juga berjanji kalau setiap update-nya itu akan berkualitas dan diusahakan untuk minim masalah. Nah, kalau dilihat tampilan UI-nya ini mirip banget dengan UI Android versi vanilla ya, atau Android yang polos ya. Untuk navigasinya ini mirip dengan smartphone Android yang lain ya, bisa pakai gesture dan bisa juga pakai 3 tombol seperti biasanya. Sebagai catatan, kalau pakai navigasi 3 tombol, fungsi back dan fungsi recent app itu posisinya belum bisa ditukar ya. Nanti di Android 15 itu akan bisa ditukar karena kita udah lihat yang bisa ditukar. Oke, kalau di antara kalian ada yang bilang, kalau Android polosan pasti fiturnya minim nih. Tenang, yang satu ini fiturnya banyak. Contohnya seperti apa? Quick Launch yang bisa membuka custom action atau membuka aplikasi tertentu dengan cara double tap di bagian belakang smartphone. Kemudian ada yang namanya Quick Capture yang bisa membuka kamera secara cepat dengan cara memutar smartphone secara bolak-balik nih, seperti ini nih ya. Cepet kan? Kalau mau pindah kamera selfie tinggal dibolak-balik lagi, tuh jadi kamera selfie nanti. Lalu ada Fast Flashlight. Ini gesture-nya kalau katanya Motorola itu chop-chop ya. Chop gitu ya. Ini agak hati-hati ya buat kalian yang sudah pakai Motorola. Saya dulu pernah pakai soalnya beberapa tahun, terus begitu sudah tidak pakai Motorola lagi, HP yang lain begitu menghidupin flashlightnya selalu begituin. Tuh kan langsung nyala. Kemudian ada swipe to split, jadi tinggal swipe layarnya secara horizontal di bagian tengah secara bolak-balik untuk mengakses fitur split screen. Lalu screenshot dengan 3 jari juga bisa di sini ya. Caranya adalah dengan 3 jari dipencet langsung ditahan di situ. Kemudian fitur yang mind blowing adalah Smart Connect. Nah, ini nih ya. Ini fitur yang banyak banget fungsinya ya. Fitur Smart Connect ini membutuhkan app Smart Connect terinstall di PC Windows kita ya, bisa PC desktop, bisa laptop, bisa ya. Nah, install aja di situ, tinggal install dari Microsoft Store aja. Nggak sulit dan nggak pakai bayar-bayar. Lalu jangan bingung kalau aplikasinya datang dari Lenovo karena Motorola memang sudah jadi bagian dari Lenovo sejak lama ya. Nah, di dalam Smart Connect ini ada app streaming yang membuat kita bisa membuka aplikasi dari smartphone di layar PC. Ya, masih ingat harganya? Lalu ada fitur cross control yang bikin kita bisa mengendalikan smartphone dan PC secara bersamaan dengan mouse serta keyboard dari laptop atau dari PC kita. Berikutnya ada Smart Clipboard yang bisa membuat kita bisa copy paste berbagai file antara PC dengan smartphone kita. Lalu ada mobile desktop yang membuat kita bisa mengoperasikan smartphone di layar komputer kita dengan tampilan ala desktop ya. Sementara kalau mau full mirroring dari smartphone ke PC atau ke laptop kita juga bisa, tinggal pakai fitur phone on PC. Lalu masih ada lagi fitur webcam. Jadi kita bisa pakai smartphone-nya untuk webcam di PC kita. Jadi kalau webcam kita kurang bagus ya di laptopnya ya, nah
beres, tinggal pakai webcam dari kamera aja, selalu lebih bagus biasanya ya. Lalu masih ada yang namanya Share Hub. Fitur ini berguna untuk menampung beberapa file atau dokumen sekaligus dari PC kita ke dalam sebuah wadah. Kemudian wadah tersebut bisa kita akses secara langsung dari smartphone dan kita bisa menyalin file atau dokumennya yang ada di dalamnya secara langsung. Kemudian masih ada lagi nih, ada Moto Secure. Ini fitur keamanan yang nggak kalah kerennya ya. Nah, salah satu yang menarik perhatian kami adalah fitur pin pad scramble. Jadi posisi angka-angka di numpad ketika mau dimasukin pin itu selalu diacak posisinya. Kalau ada yang nyontek kalian, oh tadinya atas kiri bawah, nah nggak bisa dicontek tuh. Kenapa? Karena angka-angkanya diacak semua. Nah, nggak bakal bisa dicontek. Kemudian yang nggak kalah kerennya adalah fitur Secure Folder. Sesuai namanya, ini berguna sebagai folder yang bisa menyimpan file atau aplikasi ya yang sekiranya perlu keamanan khusus. Dan untuk mengaksesnya diperlukan verifikasi password terlebih dahulu. Jadi kalau ada data-data rahasia atau aplikasi-aplikasi yang mungkin isinya data pribadi banget ya, seperti m-banking, e-wallet, email, sosmed, dan lain-lain, bisa banget nih dimasukin ke dalam Secure Folder ini. Jadinya semua aplikasi dan data itu akan punya layer keamanan tambahan karena ada dalam Secure Folder. Jadi misalnya nih HP-nya dicolong dalam kondisi tidak terkunci, tetap aja si pencuri harus masukin password dulu untuk bisa membuka Secure Folder dan mengakses data-data penting kita. Menariknya, folder ini bahkan bisa kita sembunyikan dari app drawer ataupun kita samarkan seakan-akan di aplikasi yang lain. Contohnya di sini kita menyamarkan Secure Folder sebagai aplikasi browser ya. Ini kan buat orang lain yang sedang pinjam HP kita kan nggak nemu gitu. Ini apa ya foldernya tadi ya? Jadi lebih aman lagi ya. Nah, selain itu masih ada juga yang namanya sidebar. Ini kita bisa menampilkan shortcut akses ke beberapa aplikasi yang dipilih. Atau mau fitur AI yang bisa ngapus objek di satu gambar. Tenang, ada Magic Eraser di Google Photos nih. Kan Google Photosnya standar di sini. Dan tentunya kalau mau akses Gemini dari tombol power juga bisa seperti smartphone baru lainnya. Dan masih ada banyak lagi sebetulnya fitur-fitur ekstra di MyUX ini. Tapi kalau mau dibahas semua tentunya video jadi panjang ya. Intinya sih secara overall fitur-fiturnya tuh melimpah. Untuk HP 2 jutaan ini udah luar biasa. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Nah, untuk Antutu 10 yang kalian pakai ternyata nggak bisa pakai versi yang biasa. Kita harus pakai versi 3D yang light ya. Jadi hasilnya hanya bisa dibandingkan dengan hasil-hasil Antutu 10 lain yang juga pakai 3D light. Nah, untuk Antutu 10 dengan 3D lightnya di sini kita dapat 462 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 935 dan multicore di 2139. Untuk 3D Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics core di 2983. Sementara untuk 3D Wildlife Stress Test tanpa kipas base score di 1269 dan lowest score di 1257. Jadi stability-nya ada di 99%. Ini bagus banget ya. Kemudian untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen dapat 96 fps dan 1080p Manhattan 3.1 offscreen dapat 35 fps. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian gaming. Agar performa gaming dari smartphone ini bisa maksimal, untuk pengujian gaming kali ini kita pakai performance dengan opsi turbo yang bisa diakses melalui icon bentuk joystick saat gamenya diluncurkan. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Nah, kalau kita mainkan game ini bisa langsung dapat refresh rate di 120 Hz. Jadi memang dia jalan di 120 fps. Game juga jalan mulus dan lancar, nggak ada masalah, keentengan lah yang satu ini. Lanjut untuk PUBG Mobile. Untuk game satu ini sayangnya setting frame rate terbuka itu sampai ultra atau 40 fps. Kalau dimainkan dengan setting smooth ultra ya mulus lancar di 40 fps tanpa ada masalah sama sekali. Sedikit berharap sebetulnya ini kebuka sampai 60 fps, bisa lebih seru harusnya. Oh ya, untuk gyro aiming bagaimana? Aman. Kan smartphone ini pakai gyro yang hardware sensornya ya. Jadi jalannya normal di sini. Kita lanjut ke Mobile Legends. Nah, setting frame rate terbuka sampai super atau 90 fps dan grafiknya terbuka sampai ultra di sini. Saat dimainkan dengan setting tersebut, game ini bisa berjalan di kisaran 90 fps kalau lagi sepi atau lagi ada battle. Sementara kalau lagi ada battle, walaupun rame sebetulnya ya, frame rate-nya masih turun tapi cuma ke 70-an fps sih. Jadi menurut kami ini masih cukup enak buat dipakai ya untuk main Mobile Legend. Lanjut ke Genshin Impact. Nah, untuk game yang satu ini kita bakal mainkan dengan settingan lowest 60 fps. Skenario seperti biasa, traveling keliling Mondstadt selama 30 menit. Hasilnya frame rate kita temukan ada di 18 sampai 20 fps sepanjang pengujian. Bahkan cenderung mentok di 20 fps aja.
Jadi terasa seakan-akan frame rate-nya tuh dibatasi di 20 fps, kayak nggak boleh lewat aja. Kalau suhu sih cuma ada di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius di bagian depan dan kisaran 38 derajat Celcius di bagian belakang. Ini sih adem, ya mungkin karena kelimit di 20 fps. Ini mau dikipasin pun masih tetap 20 fps nyangkut. Nah di sini kelihatan performanya tertahan, karena kalau kita lihat Snapdragon 695 yang harusnya mirip ya, performanya harusnya jauh di atas ini. Nah, kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Motorola dan menurut mereka solusinya akan disertakan dengan update ke Android 15 yang kemungkinan hadir di kisaran Maret 2025. Jadi harusnya ntar jadi beres ya, harusnya. Nah, oke, kita lanjut ke Wuthering Waves ya. Nah, ini iseng-iseng aja kita coba pakai Wuthering Waves. Ya, biasanya ini kan harusnya lebih berat lagi dari yang tadi. Kita coba mainkan di setting grafis paling rendahnya, yaitu preset graphics di Ultra Performance, tapi setting frame rate-nya di 60 fps. Ternyata di sini frame rate-nya bergerak naik turun di antara 20 sampai 30 fps. Meskipun belum betul-betul ideal untuk dimainkan, tapi seenggaknya di sini kita bisa lihat bahwa performanya sebetulnya tidak ditahan, tidak seperti di Genshin Impact tadi. Semoga saja nanti dengan adanya update ya, jadi akan lebih baik lagi. Iya, kita tidak menemukan masalah dalam menjalankan game e-sport di smartphone ini karena seharusnya performa yang mencukupi ya. Besar harapan kami dengan datangnya Android 15 nanti performa pada game berat dan glitch pada Genshin Impact itu bisa diperbaiki. Harusnya sih Genshin Impact bisa dapat minimum ranking C kalau nggak tertahan performanya. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera. Nah, di tangan saya kali ini udah ada Moto G45 5G. Dan untuk pengujian kamera kali ini bareng sama saya. Dan suara yang teman-teman dengar ini itu direkam langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal apapun. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat ngevlog gitu, kurang lebih kayak gini kualitasnya. Kita mulai pembahasannya dari video di kamera selfie-nya ya. Di sini hanya tersedia opsi untuk merekam di resolusi 1080p 30 fps saja. Jadi tidak ada opsi resolusi yang lain. Pertama-tama kita cek stabilisasinya dulu. Menurut kami ini hasilnya udah terbilang sangat stabil ya. Saat dibawa jalan kayak gini, videonya minim guncangan. Tapi catatannya ini kalau kita menyalakan fitur stabilizer. Untungnya ini udah menyala secara default. Untuk kualitas gambar sendiri ini terbilang oke lah dengan detail dan ketajaman yang masih terbilang mencukupi untuk kami. Lalu untuk kemampuan dynamic range-nya ini standar ya. Saat di kondisi pencahayaan yang sisi gelap dan terangnya kontras, background terlihat agak overexpose, tapi area wajah masih bisa terlihat dengan jelas. Tapi kalau di kondisi cahaya yang lebih ideal, hasilnya ya oke-oke aja kok. Lanjut ke kamera utamanya. Sama seperti kamera selfie-nya, kamera utamanya ini juga hanya tersedia opsi untuk merekam di resolusi 1080p 30 fps saja. Untuk stabilisasinya ini juga sudah terbilang sangat stabil, dan untungnya juga fitur stabilizer sudah menyala secara default di sini. Untuk kualitas gambarnya ini juga sama, sudah terhitung mencukupi untuk kami. Detail dan ketajamannya itu masih terbilang pas lah. Untuk dynamic range, saat di kondisi pencahayaan yang sisi gelap dan terangnya kontras, terlihat kalau background lebih diprioritaskan. Jadi bagian wajah agak gelap seperti ini. Tapi itu di kondisi yang agak sulit ya. Kalau di kondisi yang pencahayaannya ideal, ya hasilnya bagus-bagus juga kok. Lanjut ke low light. Untuk kamera selfie-nya, menurut kami kualitasnya sudah agak menurun ya ketimbang saat siang. Detail sudah menurun dan jitter dari stabilizer juga sudah mulai terasa. Namun menariknya, noise terbilang agak minim di sini dan frame rate tetap stabil. Lanjut ke kamera utamanya. Di sini juga hasilnya sudah agak menurun ketimbang dipakai saat siang hari. Detail agak menurun tapi masih dalam batasan yang wajar kok. Untuk jitter gimana? Ya memang masih terasa tapi masih dalam kategori yang wajar juga. Untuk urusan autofocus, langsung saja kita coba di low light dan hasilnya aman, nggak ada masalah meski di minim cahaya. Sekarang lanjut lagi ke urusan fotografi. Menurut kami, kemampuan fotografi dari smartphone ini cukup asik sih. Mau dipakai saat low light atau terang, foto yang dihasilkan sama-sama udah terbilang bagus untuk smartphone di kelas harganya. Untuk contoh fotonya, silahkan kalian lihat-lihat aja nih.
Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstra di kamera smartphone ini. Yang pertama ada spot color. Dengan fitur ini kita bisa memilih sebuah warna untuk dijadikan highlight dan merubah warna lain selain warna tersebut menjadi hitam dan putih. Menariknya, ini bisa digunakan untuk foto dan juga video. Slow motion juga ada, dan catatannya ini hanya bisa di kamera utama saja ya, dengan resolusi 720p 120fps. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Lalu berikutnya ada dual video. Fitur ini bisa bikin kita merekam menggunakan kamera selfie dan kamera belakangnya secara bersamaan. Untuk resolusinya ini hanya bisa untuk 1080p 30fps ya. Kemudian mode Pro juga ada. Catatannya ini hanya bisa digunakan untuk foto di kamera utama saja. Untuk detail pengaturan ISO dan juga shutter speed silahkan lihat tabel ini ya. Oke, itu dia pembahasan kamera dari Moto G45 5G. Overall, menurut kami kemampuan kamera dari smartphone ini terbilang mencukupi dan sesuai ekspektasi kami lah untuk kelas harganya. Kalaupun ada yang kurang, mungkin cuman absennya kamera ultrawide aja sih untuk kami. Serta tidak adanya opsi untuk memilih resolusi video. Untuk saja, resolusi video yang terpilih secara default adalah 1080p 30, jadi bukan masalah besar. Oke, sekian dulu untuk pengujian kamera Moto G45 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya ya. Untuk YouTube local playback 1080p non HDR ya, baterai itu bisa bertahan 22 jam 45 menit sebelum habis ya. Ini hasil yang bisa dibilang cukup bagus untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh di harga 2 jutaan. Bahkan mungkin salah satu yang terbaik ya untuk 5000 mAh di harga 2 jutaan. Lalu untuk YouTube streaming 1080p 30fps non HDR, baterai berkurang sekitar 3% dalam setengah jam. Untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterainya turun 4%. Secara keseluruhan terlihat bahwa power managementnya ini bagus dan daya tahannya pun baik untuk kelas harganya serta ukuran baterainya. Nah, kalau untuk charging kita menggunakan charger 20 watt bawaannya yang dalam paket penjualan dari 0 sampai 50% terisi dalam waktu 44 menit, sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 56 menit. Hasil yang sedikit di bawah ekspektasi kami. Kita lanjut ke pengujian lainnya. Untuk Netflix dia sudah langsung Widevine L1 yang artinya bisa streaming sampai resolusi Full HD. Nah, kalau untuk dukungan HDR sayangnya masih belum ada di sini, tapi wajar lah ya. Untuk YouTube streaming bisa sampai 1080p 60fps tapi belum ada dukungan untuk HDR. Nggak apa-apa lah ya, yang penting streamingnya udah lancar, nggak ada masalah di sini. Untuk haptic feedback getarannya tuh masih belum terasa halus dan masih agak kasar dan agak panjang, tapi ini lagi-lagi wajar untuk kelas harganya. Untuk Wi-Fi sharing, sayangnya belum ada. Koneksi ke Wi-Fi langsung terputus saat kami menyalakan hotspot di sini. Tapi tenang ya, kalau mau nyambungin hotspot dari 4G atau 5G jadi hotspot Wi-Fi itu masih bisa ya. Yang nggak bisa tuh Wi-Fi sharingnya. Oke, lanjut. Untuk harga, smartphone ini akan dijual dengan harga resmi 2.599.000. Tapi dalam rangka menyambut bulan Ramadan akan ada Ramadan spesial promo yang membuat harganya menjadi 2.399.000 mulai dari tanggal 25 Februari di e-commerce kesayangan kalian. Untuk detail lebih lanjutnya, cek di kolom deskripsi aja. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, resolusi layar masih HD+. Walaupun menurut kami layar segini sih sebetulnya masih cukup tajam kok, gambarnya nggak ada masalah juga ya. Kemudian warna layar memang bukan yang saturasinya super tinggi, tapi sudah lumayan lah yang satu ini. Kemudian kami belum dapat kejelasan mengenai update Android setelah Android 15. Seenggaknya untuk security update ada sampai 2 tahun. Kemudian masih ada beberapa masalah seperti performa Genshin Impact yang tertahan dan back button yang nggak bisa dipindah atau belum bisa dipindah, yang semuanya akan dibereskan di Android versi 15. Jadi yang belinya di masa awal penjualan harap bersabar sedikit, udah ada kok solusinya. Dari sisi menariknya, dia pakai MyUX dengan tampilan ala Android polos tapi dengan fitur yang cukup melimpah. Jarang sekali ada fitur selengkap ini di kelas harganya. Jarang atau nggak ada, kayaknya nggak ada deh di kelas harga segini ya. Nah, lalu dia sudah mendukung konektivitas 5G tentunya. Desainnya juga keren, warnanya udah fresh banget ini ya. Desain fresh, warna fresh, bobotnya juga terbilang ringan. Udah pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang terbilang oke banget sih sebetulnya untuk kelas harganya. Lalu sensor-sensornya juga udah lengkap ya. Masih ada slot untuk micro SD card, ada NFC juga, ada FM radio juga. Jadi ada sarana hiburan yang gratis. Masih ada audio jack, dual speaker serta dual mikrofon, punya rating IP52 untuk proteksi debu dan air ya, walaupun cipratan air. Dan paket penjualannya juga terbilang lengkap yang satu ini. Ya, hadirnya Moto G45 5G ini membuat pilihan di kelas harga 2 juta jadi makin rame. Tapi menariknya, keunggulan yang dibawa oleh G45 5G ini cenderung agak beda dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Yang satu ini bisa dipilihan dengan desain dan warna yang fresh, membuatnya terlihat beda dengan kebanyakan smartphone di kelas harga ini. Selain itu, dari sisi fiturnya juga banyak fitur yang terbilang langka di kelas harga yang ditawarkan
ditawarkan oleh Moto G45 5G nih, termasuk keamanan, konektivitas ekstra ke PC, serta gesture-gesture yang khas Moto banget. Secara umum, ini adalah smartphone dengan harga 2 jutaan rupiah yang sangat layak untuk dipertimbangkan, terlebih untuk yang suka OS yang bersih dan responsif. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.